Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, detik ini kita masih diberi kesehatan jasmani kita, rohani kita, sehingga kita masih bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa salat berjamaah, salat Isya. Salat ini adalah fardu. Satu perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah ini adalah sunnatun Nabi, sunanul huda, sunnah yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada udzur syar'i, maka orang ini kena taklif. Kalau meninggalkan tanpa udzur kena taklif. Ini sunanul huda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita menunaikan salat berjamaah, ada satu amalan lagi, amalan yang mulia, qiyamul lail, di mana seseorang yang menjalankan, mendirikan qiyamul lail ini kemudian ditutup dengan witirnya, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semalam suntuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu Allah letakkan hanya pada bulan Ramadan. Namanya Lailatul Qadar. Namun ada pahala yang melebihi daripada Lailatul Qadar. Ini pahala ini sering diamalkan oleh para anbiya, para sahabat, sampai amalan ini para sahabat ini faham betul dengan amalan ini, maka bukan hanya waktunya untuk kelaparan saja, tetapi anak istrinya ditinggalkan di sana. Apa itu? Berdakwah, mendakwakan daripada agama, berdiri di depan pintu saudaranya muslim dalam rangka untuk mengajak ke masjid, mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mentamsilkan orang ini pahalanya bagaikan qiyamul lail di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Ini sesaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun Lailatul Qadar, nama Lailatul Qadar ini hanya sudah menjadi nas Allah Subhanahu wa taala diletakkan di dalam bulan Ramadan ini. Namun pahala ada lebih
besar daripada itu, yaitu memperjuangkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu untuk dirinya sendiri, tetapi kalau dakwah ini adalah fikirnya adalah untuk umat seluruh alam. Ini sehingga kalau ada orang beribadah sampai umurnya habis pun mungkin tidak ada banyak halauan, rintangan, baik dari keluarganya maupun dari tetangganya. Namun ketika ada orang bergerak untuk mendakwakan daripada agama ini, bukan manusia saja, tetapi setan-setan ini tidak ridho, sehingga setan itu menjelma menjadi jin, menjadi manusia untuk cancut tali untuk menghalangi orang ini. Faham betul setan itu, karena asbab orang dakwah ini agama akan tersebar ke seluruh alam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang puasa bulan Ramadan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmizi, mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'im bil ji'an wa sha'imin syahrir Ramadan. Jadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ini adalah yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi ila arba'atin nafarin. Yang pertama talil Quran. Talil Quran ini membaca Al-Quran. Kenapa kok enggak qira'a Al-Quran saja? Ternyata yatslu, tala yatslu ini mempunyai makna lebih dalam, sastranya lebih tinggi dibanding qira'a. Kalau qira'a umum, tetapi ketika tala yatslu ini berkaitan dengan hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Ada kaitannya dengan keimanan. Boleh jadi ketika orang mendengar Al-Quran itu tidak beriman, tetapi kalau ada orang idza tuliyat alaihim, telah dibacakan, ditafsirkan di dalamnya, kemudian dia tidak memperhatikan Al-Quran ini dan tidak mengikutinya, maka ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Talil Quran, yang pertama kali Quran. Maka di antara keluarga Allah itu adalah orang-orang ahli Al-Quran. Dia membaca, mentadabburi dan mengamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mut'imil. Yang kedua adalah apa tadi? Yang pertama talil Quran, kemudian hafidhil lisan. Nah, hafidhil lisan. Di dalam puasa ini ada kaitannya dengan hifdzul lisan. Manusia berpuasa tidak hanya makan dan minum saja, tetapi diharapkan manusia ini, umat ini mampu berpuasa secara keseluruhan. Puasa lisannya, puasa meripatnya, puasa telinganya. Kalau hanya mencegah makan dan minum, kemungkinan semua orang bisa. Tetapi kalau menghindari daripada kemaksiatan yang diperbuat oleh mata kita, telinga kita, lisan kita, farji kita, ini butuh pengorbanan dan latihan. Latihannya ini kalau tidak imannya kuat, maka maksiat yang dilakukan oleh mata, telinga ini akan langsung berjalan. Puasa lisannya, tidak makan dan minum itu berjalan, tetapi maksiat mata, telinga boleh jadi itu masih berjalan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
di dalam bulan Ramadan kita diistiharkan untuk memperbanyak daripada amalan, supaya kegiatan-kegiatan mata kita, telinga kita, lisan kita ini terfokus pada amalan-amalan ini, sehingga terhindar daripada kemaksiatan. Yang ketiga, mut'imil ji'an, memberi makan orang kelaparan, orang lapar. Ya, orang ngasih berbuka puasa kategori. Ya, tetapi orang berpuasa bukan kelaparan, tetapi sengaja ihtisaban libtigha'i mardatillah. Maknanya orang kelaparan ini ada kaitannya orang yang tidak bisa makan, tidak punya pekerjaan, makannya kadang sehari makan, 2 hari tidak. Itu kalau orang berpuasa, insya Allah mereka cukup. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berarti menutup pahalanya orang memberi buka, tidak. Tetap ada saja orang yang pahala bagi orang yang memberikan buka puasa. Ya. Nanti orang yang memberi makan buka puasa ini, orang berpuasa ini, nanti di surga akan diberikan minuman telaga Kautsar yang sekali minum tidak akan haus selamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, shaimin, berpuasa pada bulan Ramadan. Shaimin fi syahri Ramadana, berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini empat amalan ini yang menjadikan surga ini mustaqatun ila ahli, orang yang mengerjakan 4 amalan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau diperinci lebih dalamnya itu panjang sekali. Membaca Al-Quran, kenapa Al-Quran? Kenapa berpuasa? Itu kalau ditafsirkan, dijelaskan lebih detail, maka membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kenapa Al-Quran? Ahli Al-Quran itu menjadi ahli Allah, karena Al-Quran itu pedoman manusia ketika hidup di dunia, dan penunjuk bagi dia ketika di alam kubur, ketika di alam mahsyar nanti. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu peta di dunia, peta kehidupan di akhirat. Tidak ada ruginya orang membaca Al-Quran, tidak ada ruginya orang menghafal daripada Al-Quran. Kalau kita tidak mampu, maka anak kita, cucu kita sarankan untuk menghafal daripada Al-Quran. Demikian apa yang bisa kita muzakarakan, mudah-mudahan manfaat untuk diri kita umumnya, untuk umat seluruh alam. Kita akhiri dengan tasbih kifar majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.